Silahkan maju ke depan untuk disumpah terlebih dahulu. Dari termohon ada 3, tapi kok yang hadir hanya 2? Ya mulia, izin. Apa? Sedianya termohon akan mengajukan 3 saksi fakta yang mulia. Ya. Saat ini yang telah hadir, yang pertama Ibu Hindun Akuba, yang kedua Ibu Sakina Adam. Ya. Kaitan terhadap Bapak Elsya Anwar, izin yang mulia Ibu Elsya Anwar, izin kami informasikan, sampai dengan kemarin dan tadi malam kami konfirmasi tidak diberikan izin. Ya sudah tidak bisa, udah ya. Itu sudah, jangan berpanjang-panjang, nggak bisa, tinggal ada 2. Silakan Bu Hindun dan Bu Sakina maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Jadi sudah ada di depan Bu Hindun, Bu Sakina, kemudian Pak Abdul Kasman. Ya, bertiga ya. Ya, tangannya lurus ke samping. Ibu, lurusnya. Silakan Yang Mulia Prof. Anwar. Ya, terima kasih Yang Mulia. Mohon ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak. Ya, kita mulai. Apa bisa duduk ke depan ya saksinya? Ibu, silakan duduk ke depan biar masuk TV-nya jelas. Pihak terkait itu saksinya Pak Kasman sudah maju ke depan. Ya, biar se-Gorontalo bisa lihat, Pak. Silakan Ibu. Siapa dulu yang didengar keterangannya? Kuasa hukum? Yang pertama Ibu Sakina Adam yang mulia. Oh, Bu Sakina, yang mana Bu Sakina? Ya, silakan mic-nya dihidupkan. Di situ, di situ. Ya. Makasih. Bu Sakina pada waktu pilkada kemarin apa sebagai apa? Di Gorut Pak ya, permisi mulia. Gimana? Yang di Gorut. Iya, yang waktu kemarin. Ibu apa? Oh ya, sebagai pemilih. Pemilih biasa. Ya. Tapi datang ke sini mau menerangkan apa Ibu? Mau menerangkan kesaksian saya terhadap Bapak Roni Imran. Kenapa? Ijazahnya? Ibu guru? Ya. Oke, guru di mana Ibu? SMA Prasetya. SMA Prastia. Ijazah betul sekolah di SMA Prastia, Pak Imran? Benar Yang Mulia. Gimana? Silakan ceritakan. Terima kasih. Bapak Roni Imran itu masuk ke SMA Prasetya pada tahun 1983. Ya. Tercatat sebagai siswa SMA Prasetya pada waktu itu. Kemudian beliau lulus atau tamat tahun di SMA Prasetya tersebut tahun 1986 jurusan IPA. IPA. Ya. Ibu mengajar di situ? Ya, benar Yang Mulia. Sekarang sudah pensiun tapi? Ya, sudah. Waktu itu Ibu ngajar di kelas berapa? Kebetulan waktu kelas 1 Bapak Roni Imran yang saya ajar pada waktu itu adalah pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Oke, Ibu pendidikan sejarah pada waktu kelas 1 Pak Imran. Iya. Ya, terus? Atau kalau sekarang pendidikan sejarah, mata pelajaran sejarah. Terus kemudian kelas 2-nya ngajar lagi? Kemudian pada beliau pada waktu kelas 3 saya mengajar pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Oh, jadi ketemu Pak Imran ini 2 kali kelas tahun. 1 dan kelas 2. Ya, waktu pilkada kemarin Ibu tahu kalau Pak Imran ini nyalon bupati?
Ya, saya tahu. Oke. Tapi saya nggak tanya memilih apa enggak loh ya, itu rahasia soalnya. Iya. Ya, tapi apalagi yang mau dijelaskan? Cukup bahwa memang betul dia sekolah di SMA. Iya benar Yang Mulia. Jadi lulus dan mempunyai ijazah berarti. Iya, setahu saya dan bahkan saya jadi pengawas bilik ketika beliau mengikuti ujian akhir nasional pada tahun itu 1986. 1986. Oke. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Yang setahu saya, terima kasih. Setahu saya ketika beliau 2013, ya. Ketika itu beliau mengikuti pencalonan sebagai pendamping atau wakil Bupati Gorontalo Utara mendampingi Bapak Indra Yasin. Beliau sebagai wakil, Pak Roni sebagai wakil. Beliau datang ke sekolah untuk beliau mengutus salah seorang untuk meminta surat keterangan. Oke, ibu yang melayani permintaan itu atau ibu yang Bukan Yang Mulia. Apa? Yakni yang bersangkutan utusan dari Pak Roni itu menemui kepala sekolah, masuk ke ruangan kepala sekolah. Kemudian saya diundang oleh ibu kepala sekolah, nanti dikatakan, Ibu Sakinah tolong ini Pak Roni meminta surat keterangan. Oke. Baru saya tanyakan surat keterangan untuk apa ini Ibu? Tolong bacakan saja ini surat ini yang beliau suruh antar sama utusannya. Ya, Ibu waktu itu masih jadi guru di situ? Iya, masih aktif. 2013 itu Pak. Oke, pensiun tahun berapa Ibu? 2018. Oke, masih masih aktif. Ya, masih aktif. Ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau sampaikan? Cukup ya? Ya, cukup. Cukup, baik. Demikian. Kemudian yang kedua, Bu Hindun. Bu Hindun, apa ini? Bu Hindun juga guru? Mulia, saksi Bu Hindun adalah pegawai di tata usaha sekolah presiden. Oke, tata usaha. Akan menerangkan berkaitan dengan itu yang mulia. Oke, Bu Hindun pada waktu Pak Imran ini yang melayani administrasi sekolah dan macam-macam itu apa yang mau dijelaskan? Memberikan nomor. Register, nomor apa? Surat keterangan. Oh, memberi nomor surat keterangan. Nomor surat keterangan berapa itu? Masih ingat? Kalau nggak ingat, bilang nggak ingat nggak apa-apa. Lupa. Nggak ingat ya? Ya. Tapi ingat pada waktu itu Pak Imran meminta surat keterangan, Bu Hindun ini yang memberikan surat penomorannya. Ya. Berarti kalau begitu Pak Imran memang betul sekolah di situ. Ya. Ibu bersama dengan Bu Sakinah ini di situ, pegawai di situ. Ya. Sudah pensiun juga sekarang? Masih. Oh masih? Ya. Oh masih. Ya. Apalagi yang mau disampaikan kalau gitu? Cukup. Cukup ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Hindun. Terus kemudian sekarang langsung ke Pak Abdul Kasman Abbas sekaligus. Pak Kasman, waktu pilkada kemarin sebagai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya penduduk kota Pak, kota Gorontalo. Penduduk kota Gorontalo. Yeah. Terus apa waktu itu sebagai apa? Enggak pemilih biasa? Pemilih biasa. Kalau pemilih biasa mau menjelaskan nyoblos di mana Pak Kasman? Di kota Pak, kota Gorontalo. Nyoblos TPS berapa? Ya. Kebetulan teman SMA Pak. Oh ini mau menjelaskan kaitannya itu enggak, tapi saya pengen ngerti. Pak Kasman juga nyoblos? Nyoblos Pak. Di TPS berapa? Oh di Pilkada Garut? Oh enggak Pak. Enggak? Oh enggak toh? Saya datang ke sini Pak untuk bersaksi untuk beliau sahabat saya. Oh satu Pak kelas, Imran ini satu sahabatnya. alumni. Oke. Iya. Ya. Apa yang mau dijelaskan Pak Kasman? Alhamdulillah Pak Hakim, izin. Beliau adalah alumni satu kelas
dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 tamat. Di SMA itu? SMA. Berarti Bu Sakinah ngerti juga ya, Bapak? Iya, beliau adalah guru saya. Oke. Kebetulan juga beliau ada yang di belakang guru agama saya. Oke. Kebetulan saya waktu dengan sahabat saya Roni, ketua kelas. Yang ketua kelas siapa? Saya. Pak Roni, oh ketua kelasnya. Ketua OSIS. Oke. Alhamdulillah satu kelas sampai dengan kelas 3 IPA. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 Ya, satu kelas. Jadi Ron K. Imran alias Roni ini memang sahabat kami, ada karakternya yang tidak pernah saya lupa. Pak Hakim izin yang sering sampai sekarang karakternya itu angkat tangan begini, jalan. Oh, kebiasaannya begitu. Iya, sehingga, tapi ya. enggak dicopot atau malah telanjangnya, malah dinaikkan kan? Nah kebetulan Pak, sehingga ada tambahan namanya tuh Roni Jojon. Roni? Jojon. Roni Karena Jojon. ada pelawak Jojon. Pak. Tiru-tiru Jojon itu Iya, suka sering. membetulkan Karakternya celananya. sampai sekarang begini, Pak. Oke. Itu yang tidak pernah saya lupa. Dan iya. paling saya mohon maaf, mudah-mudahan Haji Roni ini lihat saya mohon maaf. Sering saya cotos di. Oh, dicotok Iya, gitu. Karena orangnya ini kan pendiam Pak. Kebetulan saya ini mau mengingat lagi ini di depan hakim ini. Iya. Orangnya kan pendiam Pak. Oh, pendiam. Saya sering melatih mereka setiap hari Senin upacara bendera. Dan saya kebetulan Pak dipercayakan seluruh kelas bergilir itu. Kan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini Pak. Kan sering Pak di kita itu Pak Indonesia Abdul Raya. Kasman akhirnya sekolah terus lulus jadi apa? Profesinya apa Pak Kasman? Alhamdulillah Pak tidak punya apa-apa Pak. Di Wira apa? swasta Pekerjaannya aja, Pak. wira swasta. Ya. Kebetulan kan sekolah ini kan sekolah saya di depan rumah saya. Keluar masuknya di situ. Oke. Gitu. Ya. Jadi- ada lagi yang mau disampaikan? Jadi kesaksian kalau Jadi izin Pak Hakim. Imron itu adalah betul-betul teman sekolah SMA. Iya, Ya. dari kelas 1 sampai dengan kelas Sampai 3 IPA terakhir Dan kami. akrab ya. Akrab. Oke. Saya juga bawa fotonya Pak. Oh, nggak usah ditunjukin, Pak. Saya Kalau percaya mau, kalau ini foto sementara ujian ini Pak. oh, pada waktu ujian. Iya. Oke. Kalau foto dulu kan ada April 86 ini Pak. Ya. Kita lulus itu Mei 86. Oke. Ijazah kami. Mei 86. Ya. Cukup ya, Pak? Alhamdulillah kalau masih dibutuhkan keterangan lebih lanjut siap. Ya. Baik, Dan itu mohon saja. maaf Pak Hakim, saya tambahan terakhir saya. Dunia akhirat Pak. Gimana? Dunia akhirat. Oh iya iya. Ya, Bapak sudah saya, disumpah Roni tadi. ini sahabat saya. Kesian. Ya. Orang pintar Pak. Ya, Matematika. Ya, cukup, Mohon Pak. maaf. Ya, cukup. Subhanallah. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dari pihak termohon ada yang mau ditanyakan kepada dua ibu ini sudah jelas ya? Jelas yang mulia, kami Ya. cukup. Oke, cukup. Hanya penegasan saja yang mulia terhadap saksi Ibu Sakinah sebagai informasi mungkin bahwa Ibu Sakinah ini alamatnya di Kota Gorontalo dan dia tidak memilih di Gorontalo Utara. Terima kasih yang Oke, mulia. ya, Terima nggak kasih. masalah. Dari pihak terkait ada yang mau ditanyakan ke saksinya termohon? Enggak ya, cukup ya. Kemudian pihak pemohon ada apa yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Ada beberapa hal. Satu, Langsung saja ke tiga-tiganya kalau mau tanya baik, apa. untuk saksi pertama dari. Tapi kalau yang sudah jelas tidak perlu ya Baik. tanyakan ya. Baik yang mulia. Dari saksi pertama dari termohon, pertanyaannya, Ibu kan jadi wali kelas tadi ya? Bukan wali kelas, guru kelas. Guru kelas, betul. Jadi kira-kira model rambutnya waktu Ibu ngajar dia itu gimana Bu? Enggak relevan itu dengan Enggak penting Pak. Enggak, bagi hakim enggak penting itu, Baik. enggak relevan. Baik, Bu, apa namanya? Ibu tahu enggak ijazahnya itu atas nama apa? Kalau enggak tahu enggak usah dijawab Ibu. Tahu soal soalnya enggak ya karena di bawah sumpah. Enggak tahu ya bilang enggak tahu gitu. Ijazah dari Roni Namanya Imran. siapa? Ijazahnya. Silakan Bu. Ya terima kasih yang mulia. Ya, seperti yang tertulis adalah Roni K. Imran. Roni K. Imran ya. Imran,
Ya. Roni Kak Imran. Bukan Ron Kak Imran. Nggak tahu udah. Nggak tahu ya. Roni Kak Imran ya menurut Ibu ya. Begitu juga pertanyaan yang sama dari saksi kedua Ke Bu termohon. Hindun, tahu nggak namanya di surat keterangan atau di ijazah itu siapa? Namanya di ijazah Ron K. Imran. Ron K. Imran. Ya. Tuh, sudah. Pertanyaan ke Pak terakhir Kasman juga sama. ada? Ya, Ya silakan. terakhir pertanyaan. Ini kan sahabatnya ya. Tadi saudara menerangkan bahwa beliau ini Roni Imran ya. Tapi tadi saudara bisa tahu ada namanya lainnya itu ya. Ron K. Imran itu dari mana? Terima kasih. Kebetulan saya kan ketua kelas. Dan setiap ada kegiatan, baik upacara kan harus daftar hadir. Daftar hadir itu sesuai dengan di jasa Ron K. Imran alias Roni. Tapi sering kami panggil Roni. Itu. Sehingga nama yang biasa Pak sama kami itu cuma Roni. Tapi kalau di daftar hadir saya sering kalau absen, ya absen Jadi Pak, ya? apalagi sama ujian, sesuai dengan Jadi jasa itu. Roni Ya, ini Roni. nama panggilannya. Ya, Ya, alias saya nama kira panggilan cukup, hari-hari saya kira kita. cukup itu. Cukup yang mulia. Cukup sudah jelas. Ya. Baik, itu terima kasih pada Bu Hindun, Bu Sakina dan Pak Kasman ya sudah memberikan keterangan. Yang terakhir dari Bawaslu masih ada yang mau disampaikan? Sudah cukup? Cukup ya? Dinyalakan. Cukup yang mulia. Cukup ya. Sekarang saya sedikit ke Bawaslu. Bawaslu pada waktu ini juga ke prinsipal. Pada waktu meloloskan Ridwan Yasin. Ya, termohon waktu itu kan tidak meloloskan Ridwan Yasin. Iya, benar yang mulia. Terus kemudian ada perintah dari penelitian Bawaslu, Ridwan Yasin minta supaya dimasukkan sebagai calon. Iya. Dasarnya apa Bawaslu meloloskan? Baik, terima kasih yang mulia. Bahwa pertama, Itu dimatikan itu? Kuasa hukum? Ya. Ya, apa? jadi yang pertama yang mulia, karena kita dalam proses musyawarah sengketa pada saat itu, semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, termasuk saksi, lalu kemudian ahli yang diajukan oleh pemohon musyawarah pada saat itu, lalu kemudian lembaga pemberi keterangan yang kami hadirkan. Lembaga pemberi keterangannya apa itu? Dari Pusat Kajian Hukum Pidana Provinsi Gorontalo yang mulia. Oke. Jadi karena memang kami mendasari berkaitan dengan penarikan kesimpulan pada perkara itu yang mulia, maka paling banyak sandaran keputusan yang kami ambil, kami bersandar pada. Tapi waktu itu ada Bawaslu tahu kalau itu terpidana. Iya yang mulia, karena memang itu terbaca pada saat kami melakukan verifikasi administrasi tanggal 3. Jadi statusnya masih terpidana, tapi pidana percobaan tidak masuk ya. Iya yang mulia. Itu. Iya. Terus saya KPU. Ya. Ada syarat SKCK enggak? Ada yang mulia. SKCK. Dia punya syarat SKCK. SKCK dalam catatan SKCK itu beliau terpidana. Di dalam SKCK-nya mengatakan dia terpidana. Iya yang mulia. SKCK-nya keluar yang mulia. SKCK-nya ada ya? Ada yang mulia. Maka waktu BA keluar tanggal BA nomor 242 tanggal 14 Februari itu yang mulia, KPU pada saat itu. Iya sebentar. Ya. KPU, SKCK terpidana itu ada di bukti enggak? Di bukti yang kami ajukan yang mulia? Ada enggak? Enggak, ada yang mulia. Enggak ada? Iya. Bawaslu punya enggak? Kalau di dalam SKCK disebutkan bahwa dia terpidana. Kalau untuk Bawaslu yang mulia, kita hanya melampirkan pada surat bukti tambahan yang mulia. Untuk kita sudah konsultasikan ke provinsi dan kita cantumkan nomor SKCK-nya.
Iya. Nomornya. Iya. Kepada konsultasi kepada Jadi di dalam SKCK itu status terpidana. Iya yang mulia, keluar begitu yang mulia. Oke. Lalu yang kemudian pada saat pemeriksaan kami mengecek instrumen kebenaran yang diatur dalam KPT 1229. Ya. Nah, ini perlu kami bacakan yang mulia. Kami juga silakan. ajukan pada bukti tambahan nomor 29 yang mulia. Ya. Izin yang mulia. Pada lampiran keputusan ini dan ini juga kami cantumkan dalam putusan kami. Izin yang mulia, halaman 54. Ya. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon. Instrumen kebenaran ini yang mulia ada indikator, ada sampai huruf F. Yang pertama, karena ini dokumen yang diupload dalam Silonkada. Ya. Yang pertama, dokumen dapat dibuka dan diakses dan terbaca dengan jelas yang mulia. Lalu kemudian memuat informasi terkait calon. Ya, saya anggap cukup. Prinsipal, pada waktu Anda mengeluarkan Ridwan Yasin dan Muksin Kadar dari calon, itu pertimbangannya apa waktu itu? Pertimbangannya itu berdasarkan PKPU 8/2024 tentang syarat calon, itu kan pasal 14 ayat 2 huruf F. Apa? Itu diatur. Tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih, dan kecuali bagi pidana politik dan kemudian kealpaan dan seterusnya yang mulia. Kami memahami dalam tafsirannya itu bahwa yang namanya ancaman 5 tahun atau lebih, maka dia perlu jeda 5 tahun. Kemudian bagaimana dengan pemberlakuan atas status terpidana yang calon yang pidananya dengan ancaman di bawah 5 tahun? Bagi kami itu tidak perlu melakukan jeda, tapi kedua situasi itu perlu sebagai mantan terpidana. Itu tafsiran kami terhadap pasal 14, dan juga ditambah dengan misalnya putusan Mahkamah 132 tahun 2021 tentang Bopindigul, kami juga jadikan itu. Nah, pada prinsipnya itu yang menjadi dasar kami, termasuk KPT 1229 yang mulia. Ya, ada. Ya, terima kasih. Ya, cukup. Prof ini mungkin ada? Cukup ya? Ada. Silakan, Prof. Ya, jadi begini dari termohon. Ini memang kalau dilihat dari PKPU 8 2024 itu kan memang dia menegaskan kaitannya dengan mantan terpidana. Mantan terpidana, ya. Sementara kalau paslon nomor 3 itu kan real masih terpidana. Karena selesainya masih April 2025. Kan begitu. Apalagi di SKCK-nya tertulis terpidana. Lah logika saja bisa dipakai sebetulnya secara nalar. Kalau seseorang mantan saja tidak boleh, apalagi terpidana, kan begitu. Itu saja sebetulnya sederhana yang perlu diingat-ingat bagi prinsipal begitu ya. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menambahkan yang mulia. Iya, apa? Terkait kalau misalnya kita tindak lanjuti yang mulia, sepakat dengan penjelasan yang mulia tadi, kita menindaklanjuti itu, yaitu berdasarkan putusan adjudikasi. Terima kasih. Oke. Jadi KPU tidak bisa mengelak karena ada putusan dari Bawaslu gitu kan? Oke. Ya, terakhir kita mengesahkan bukti. Pemohon mengajukan tambahan bukti P1819. Betul? Betul yang mulia. Baik, kemudian termohon T27 sampai dengan T39. Benar yang mulia. Kemudian pihak terkait PT24 sampai dengan PT45. Benar yang mulia. Kemudian Bawaslu, ada bukti tambahan Bawaslu PK 31521 sampai dengan PK 31532. Benar yang mulia. Semuanya sudah diverifikasi, disahkan. Baik. Setelah kita mendengarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan mengesahkan bukti yang terakhir, bukti tambahan, maka seluruh rangkaian persidangan faktanya akan kita sampaikan di dalam rapat pemusyawaratan hakim. Nanti
tinggal menunggu putusan. Izin yang mulia. Apalagi? Tertanggal 6 Februari kemarin kita mengajukan permohonan untuk pemanggilan ahli yang mulai dari Dirjen Dukcapil. Enggak, sudah tadi di awal sudah katakan tidak bisa kita mengajukan. Kalau yang mendatangkan saudara bisa, tapi kita enggak bisa mengundang. Kita melihat tidak ada kaitannya. Baik. Ya. Jadi selanjutnya tinggal menunggu putusan pada hari Senin 24 Februari tahun 2025. Nanti pengucapan putusannya bisa pagi, bisa siang, bisa sore. Nanti terserah Anda mendapat panggilan dari mahkamah yang jadwal jam berapanya. Nanti ada panggilan resmi dari kepanitraan. Setelah selesai pemeriksaan ini maka sudah tidak ada alat bukti lagi dan tidak ada insake lagi. Semuanya dianggap sudah selesai. Ya, tinggal menunggu putusan mahkamah hari Senin 24 Februari tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.